Bos Afirmasi dan Bos Kinerja, Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020. Simak videonya sampai tuntas. Perubahan atas Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja mengganti Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja dalam Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat dalam pasal 12 Permendikbud 24 tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja. Permendikbud 24 tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja memiliki pengecualian bagi sekolah yang sudah melakukan kesepakatan pengadaan barang dan jasa sebelum Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja ini diberlakukan. Ketentuan pengelolaan dana bos afirmasi dan dana bos kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikecualikan untuk sekolah yang telah membuat kesepakatan pengadaan barang dan jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini. Hal ini terdapat dalam pasal 11 Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja menyebutkan bahwa alokasi dana untuk sekolah yang ditetapkan sebagai penerima dana bos afirmasi dan dana bos kinerja masing-masing sebesar Rp60 juta setiap sekolah. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja ditetapkan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 18 Juni 2020 di Jakarta. Permendikbud 24 Tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja diundangkan Widodo Eka Cahyana, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham di Jakarta pada tanggal 18 Juni 2020 agar setiap orang mengetahuinya. Permendikbud 24 tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja ditempatkan pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 640. Permendikbud 24 tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja mencabut dan tidak memberlakukan Permendikbud Nomor 31 tahun 2019 tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja. Latar belakang pertimbangan ditetapkannya Permendikbud Nomor 24 tahun 2020 tentang Juknis Bos Afirmasi dan Bos Kinerja adalah: Poin A, bahwa untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana bantuan operasional sekolah reguler, serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja sekolah, perlu memberikan bantuan operasional sekolah afirmasi dan dana bantuan operasional sekolah kinerja. Poin B, bahwa agar penyaluran dana bantuan operasional sekolah afirmasi dan dana bantuan operasional sekolah kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf A sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja. Poin C, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja sudah tidak sesuai dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan sehingga perlu diganti. Poin D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C,
perlu menetapkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja. Isi Permendikbud 24 tahun 2020. Pertama, apa yang dimaksud dengan bos afirmasi? Kedua, apa yang dimaksud dengan bos kinerja? Ketiga, apa yang dimaksud dengan bos reguler? Keempat, apa tujuan dari bos afirmasi dan bos kinerja? Pertama, bos afirmasi. Dana bantuan operasional sekolah afirmasi yang selanjutnya disebut dana bos afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Dua, bos kinerja. Dana bantuan operasional sekolah kinerja yang selanjutnya disebut dana bos kinerja adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Tiga, bos reguler. Dana bantuan operasional sekolah reguler yang selanjutnya disingkat dana bos reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus non-fisik. 4. Apa tujuan dari bos afirmasi dan bos kinerja? Pertama, dana bos afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh dana bos reguler di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Kedua, dana bos kinerja bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh dana bos reguler sebagai bentuk penghargaan atas kinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Penerima bos afirmasi dan kinerja. Dana bos afirmasi dan dana bos kinerja diberikan kepada sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa. Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, penerima dana bos reguler tahun anggaran berjalan. Kedua, berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh kementerian. Penerima bos afirmasi dan kinerja. Penerima dana bos afirmasi dan dana bos kinerja diprioritaskan bagi sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, memiliki proporsi siswa dari keluarga miskin yang lebih banyak. Kedua, menerima dana bos reguler yang lebih rendah. Ketiga, memiliki proporsi guru yang berstatus pegawai negeri sipil atau guru tetap yayasan yang lebih kecil. Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, khusus untuk penerima dana bos kinerja harus memenuhi capaian mutu yang lebih tinggi berdasarkan: pertama, peta mutu pendidikan; kedua, indeks integritas ujian nasional tahun ajaran berkenaan; ketiga, nilai ujian nasional tahun ajaran berkenaan. Alokasi penggunaan dana. Alokasi dana untuk sekolah yang ditetapkan sebagai penerima dana bos afirmasi dan bos kinerja masing-masing sebesar Rp60 juta setiap sekolah. Dana bos afirmasi dan dana bos kinerja digunakan membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan dana bos reguler berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana bos reguler. Penggunaan dana bos afirmasi dan bos kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai secara penuh oleh sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengelolaan pelaporan tanggung jawab penggunaan dana dan penyaluran dana. Pengelolaan pelaporan tanggung jawab penggunaan dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja dilakukan oleh tim BOS provinsi, tim BOS kabupaten kota, dan tim BOS sekolah. Kedua, tim BOS provinsi, tim BOS kabupaten, dan tim BOS sekolah dalam melakukan pengelolaan pelaporan dan tanggung jawab penggunaan dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kewenangan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana BOS reguler. Ketiga, penyaluran dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengecualian. Ketentuan pengelolaan dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dikecualikan untuk sekolah yang telah membuat kesepakatan pengadaan barang dan jasa sebelum berlakunya peraturan menteri ini. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2019 tentang bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan, tahun ini untuk pertama kalinya sekolah swasta yang paling membutuhkan mendapatkan bantuan melalui bantuan operasional sekolah afirmasi dan BOS kinerja. Dalam penjelasannya secara daring pada hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020, Nadiem menyebutkan bahwa BOS afirmasi dan BOS kinerja difokuskan untuk sekolah yang paling membutuhkan dan terdampak pandemi COVID-19. Adapun ketentuannya adalah untuk sekolah negeri dan swasta, baik SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang paling membutuhkan dana bantuan sebesar 60 juta per sekolah per tahun. Dan dana ini disalurkan langsung dari Kementerian Keuangan ke rekening sekolah. BOS afirmasi dan BOS kinerja dapat digunakan untuk kegiatan yang sama dengan BOS reguler selama masa pandemi COVID-19. Nadiem menyebutkan ada dua kriteria sekolah yang berhak mendapatkan bantuan lewat BOS afirmasi dan kinerja. Pertama, berada di wilayah terpencil atau terbelakang. Kondisi masyarakat adat yang terpencil, perbatasan dengan negara lain, dan terkena bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lainnya. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 23/2020, Kepmendikbud Nomor 580/2020, dan Kepmendikbud Nomor 581/2020. Kedua, diprioritaskan untuk sekolah dengan proporsi siswa dari keluarga miskin lebih besar, sekolah yang menerima dana BOS reguler lebih rendah, dan sekolah yang memiliki proporsi guru tidak tetap lebih besar sesuai Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 dan Kepmendikbud Nomor 582/2020. Jumlah alokasi dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja sebesar 3,2 triliun dengan sasaran sebanyak 56.115 sekolah di 32.321 desa kelurahan daerah khusus. SK penerima BOS afirmasi dan BOS kinerja tahun 2020 untuk sekolah sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud dengan besaran 60 juta setiap sekolah, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. Sebentar lagi, dana tersebut akan disalurkan langsung ke rekening sekolah masing-masing. Untuk memastikan penyaluran BOS afirmasi dan BOS kinerja, Anda bisa melihatnya melalui website boskemendikbud.go.id.
Meskipun penggunaan dana tersebut fleksibel, seperti penggunaan dana BOS reguler, namun tetap mengacu pada juknis penggunaan bantuan operasional sekolah afirmasi dan kinerja tahun 2020, yakni Permendikbud nomor 24 tahun 2020. Bagi Bapak dan Ibu, pengelola BOS dimanapun berada, jika membutuhkan SK Mendikbud nomor 582-P-2020 tentang sekolah penerima bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja tahun anggaran 2020 dan Permendikbud nomor 24 tahun 2020 tentang juknis BOS afirmasi dan BOS kinerja, silakan bisa meninggalkan email aktif di kolom komentar dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Demikian informasi sementara yang dapat saya sampaikan. Nantikan informasi selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.